alam memang kerap datang tanpa peringatan dan kerap kali menjadi ancaman yang menakutkan bagi keberadaan hidup manusia. Di wilayah paling barat Indonesia, lebih dari 15 tahun lalu, dunia menyaksikan dan mencatat salah satu bencana alam terburuk dalam peradaban manusia modern. Guncangan gempa lebih dari 9 skala Richter diikuti gelombang tsunami setinggi 30 meter menerjang Banda Aceh, serta sejumlah wilayah lain di 17 negara Asia dan Afrika hingga menewaskan ratusan ribu orang. Meski meninggalkan duka dan kesedihan, bencana yang juga mengakibatkan puluhan ribu orang hilang ini membuka mata dunia akan pentingnya persiapan dan penelitian pada ancaman bencana alam yang setiap saat bisa terjadi. Saya setelah gempa berhenti kira-kira beberapa menit ya, mungkin 3, 4, 5 menit setelah itu ada teman mau ke Sabang. Dia mau ke Sabang, saya bilang ya ini jangan ke Sabang, tsunami akan terjadi. Saya nggak memperhitungkan di dalam saya juga tidak memperhitungkan seberapa besar. Saya cuma berpikir ya paling di laut dan di pinggir laut saja. Karena saya pernah sekolah di Jepang selama 6 tahun, dan dalam benak saya juga ini paling ya 500 meter dari pinggir laut. Nah itu akhirnya ya setelah gempa juga saya bawa anak saya yang laki itu jalan-jalan keluar ke jalan, tiba sampai di jalan kan melihat beberapa bangunan yang hancur. Tiba-tiba orang teriak-teriak, mungkin sekitar 20 atau 30 menit setelah gempa, air sudah mulai naik. 20 menit saya tahu itu air di sungai, karena rumah saya di Jelingki itu ada kanal yang samping itu Lamnyong. Oh air. Akhirnya kami balik ke rumah. Istri nggak ada, anak saya nggak ada di rumah. Akhirnya terus keluar ketemu dengan tetangga. Katanya naik. Ya udah saya naik mobil beliau sampai keluar ke jalan besar, macet karena orang semuanya udah lari, karena di kiri rumah saya itu yang arah Darussalam itu air sudah besar. Ya udah saya naik itu sampai di luar ketemu dengan anak saya yang perempuan yang umur 11 tahun kelas 6 SD. Saat itu dia berhenti. Ya, mobil berhenti, saya tanya di mana mamanya di belakang, tadi ditabrak sepeda katanya. Ya udah, dia bilang naik kemari. Saya naik bawa ke dalam mobil, udah itu yang jaga dia ada, yang di rumah. Udah naik, saya bilang, saya cari mama. Saya tinggalin 2 anak saya dalam mobil itu dengan tetangga yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, ya Pak Hasbi, almarhum. Ya udah, saya turun, saya cari mamanya. Mama belum ada air di jalan. Saya nggak ketemu. Kira-kira mungkin beberapa menit setelah itu air sudah mulai naik. Di depan Polda sekarang. Itu dulu ada Brimob, ada pohon-pohon di pinggir situ. Saya naik, udah itu air sudah mungkin setengah meter, udah 1 meter. Ada berputar jerigen di bawah pohon. Wah, saya turun lagi. Saya ambil lah, saya bilang. Ambil jerigen itu mungkin ada perlu. Saya pegang sebelah kiri, baru datang air yang bah itu. Sebelah kiri saya pegang jerigen, itu bergulung dalam air. Bergulung dalam air saya teringat, sadar semuanya, air terminum juga sadar. Saya cuma bisa berdoa. Saya berdoa pada Allah SWT, ya Allah selamatkanlah saya apabila saya masih berfaedah bagi orang lain. Itu di dalam air. Muncul ke permukaan. Muncul permukaan itu, habis itu air udah cepat sekali, udah 2 meter, udah lebih 4 meter, gitu, sekitar 4-5 meter. Saya tertahan di belakang toko-toko di ini dekat Brimob. Orang-orang udah mulai naik di atas toko. Itu karena dilihat saya minta tolong, dilempar tali. Udah saya naik, habis saya naik ke atas itu datang lagi. Sampah-sampah tadi, seng semuanya itu, ya itu disitulah yang banyak korban saya lihat. Istri saya di bawah Medan itu rumah sakit Gleneagle saat itu sampai 2 minggu di sana. Baru saya 10 hari mungkin baru saya lihat istri. Di sini saya cari anak kemana-mana ya nggak dapat sampai hari ini.
Ya mungkin ya. Tapi saya pernah bermimpi ya, bermimpi di malam kedua, cuma sekali bermimpi. Mereka bertiga di sebuah taman, itu aja. Saya itu nggak pernah mimpi lagi. Jadi mereka lagi bermain di taman, kalau saya lihat ke atas, saya pernah bermimpi. Cuman saya sudah rela. Bencana tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 meninggalkan duka mendalam bagi Samsul Rizal dan keluarganya. Gempa dengan kekuatan 9 skala Richter yang berpusat 149 km di sebelah barat Meulabo diikuti gelombang tsunami setinggi 30 meter, merenggut dua anaknya yang berusia 2,5 dan 11 tahun. Hingga saat ini, kedua anaknya tidak ditemukan. Saat itu cuma anak dua orang, dua-dua hilang dan tidak ketemu sampai hari ini. Ya trauma ada, tapi ya Allah sudah menentukan seperti itu, ya kita harus pasrah menerima. Kita tidak tahu dibalik daripada setiap cobaan yang Allah berikan. Kalau dihitung ya berat. Tetapi ya, ada yang lebih berat dari kita. Pasti ada yang lebih berat dari kita. Ya, kita jangan selalu melihat ke bawah, ya juga jangan melihat ke atas. Karena lihat apa. Tapi yang penting kita tawakal. Ya. Setiap cobaan yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Saya itu percaya. Jam 7, saya di Pantai Lampu. Hati-hati, pesan ayah. Ayah berangkat jam 10 pagi. Habis itu nggak berapa lama di telepon, kejadian terus kita digoyang, gempa 3 kali. Tuh 3 kali dan 3 kali kita istighfar semua yang di warung. Sesudah reda gempa tuh agak selang berapa lama kami semua bersih-bersih warung, yang barang-barang yang pecah tuh beres-beres di warung. Habis itu hati saya nggak enak, saya mau pulang dulu ke rumah. Perasaannya, saya lihat kereta ada saya pas mau naik kereta saya ada diambil sama yang punya warung, dia pulang ke Lampu ke rumahnya. Saya numpang sama orang, saya pulang ke rumahnya. Sampai ke rumah Bang Iwan tuh saya nanya sama istrinya, ada jumpa Bang Iwan kakak, oh udah balik lagi ke warung. Saya numpang lagi sama orang. Saya pas jumpa abang tuh di pintu gerbang, kata Bewan, Pri lari Pri, kenapa air laut udah naik Pri? Memang air lautnya udah sampai kalau kayak udah nerjang kayak gini, udah hitam. Habis itu saya tanya sama abang tuh, abang nggak lari? Saya mau selamatin anak, nggak sempat lagi abang, air laut udah nampak tuh, nggak apa-apa lari. Meski keluarganya tidak menjadi korban, Jufri Susanto, warga kampung Lampuuk, Loknga, Aceh Besar tidak bisa melupakan bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Selama 4 hari, Jufri mengungsi ke Bukit Lampisang. Ia hanya turun untuk mencari makan bagi dirinya dan warga yang ikut mengungsi di gunung. Makan kayak itu Kak, nanti turun dari gunung pagi, turun cari makanan. Ada sedikit bawa ke atas, naik sama untuk bagi-bagi sama yang di atas. Itu semua, bukan saya sendiri, semua. Yang udah tua kan nggak mungkin lagi turun, nanti bawa makanan ke atas. Apa yang ada, bagi-bagi sedikit seorang. Saya ada bantu-bantuan, bawa lagi ke atas kayak gitu. Itu air di sawah tuh penuh semua. Kami jadi dari gunung tuh naik batang-batang kayu, gelondong-gelondongan tuh. Naik kadang-kadang lompat-lompat kayak gini, pokoknya jangan sampai tertelan air tuh. Kalau tertelan kan bahaya air tuh. Pada hari keempat pasca tsunami, M. Yusuf baru bisa kembali ke rumahnya di Lampuuk, Aceh Besar. Wilayah kampungnya yang berbatasan langsung dengan pantai Lampuuk menjadi salah satu lokasi dengan dampak paling parah pasca tsunami. Dari 1.500 penduduk, hanya 300 orang yang selamat. Kampung Moniken dan Uraya dan Langkut itu bersih semua. Di jalan kayu, tumpuan kayu rumah sama mayat, sama orang berjalan-jalan mau cari keluarga. Gelap semua, gelap gulita kalau malam itu nggak ada apa-apa. Meski kehilangan seluruh bangunan rumah berikut harta bendanya, M. Yusuf memutuskan tetap kembali ke kampungnya. Dengan bantuan dari donatur, ia membangun kembali rumahnya dan membuka usaha kuliner di pantai Lampuuk. Kalau kita terlampau kita mikirkan tsunami lagi, kita nggak akan maju. Jadi kita lebih bagus kita beranikan diri,
kayak di pantai itu. Saya duluan jualan di Pantai Lampu selama 3 tahun. Saya ajak teman-teman, ayo kita bangun lagi, bangkit, jangan kita menadah sama bantuan terus. Bantuan ada tahunnya terakhir nanti. Jadi kalau kita bangun, dah kita berdikari sendiri, kita berarti udah mulai bangkit kita. Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara tak hanya mengakibatkan duka bagi para korban, namun juga menerbitkan kesedihan dan rasa solidaritas yang luas, tak hanya dari warga Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Berbagai bantuan dan ribuan relawan dari berbagai pojok wilayah Indonesia dan dunia berdatangan ke Aceh dan Nias tak lama setelah bencana maha dahsyat itu terjadi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang baru dilantik 20 Oktober 2004 atau 2 bulan sebelum peristiwa tsunami Aceh dan Nias terjadi, langsung bergerak cepat untuk membantu dan meringankan penderitaan rakyat Aceh. Dan begitu saya tiba melihat begitu mayat berkelimpangan dan sedih sampai menangis, di mana-mana mayat, di rumah roboh, segala bencana luar biasa, bencana terhebat yang saya pernah lihat. Saat informasi terjadinya gempa dan tsunami dahsyat di Aceh sampai ke Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah dalam kunjungan kerja di Papua langsung meminta Wakil Presiden Yusuf Kala agar segera mengunjungi Aceh untuk mendapat gambaran sebenarnya tentang bencana yang terjadi. Saya putuskan setelah kumpul dengan pimpinan masyarakatnya untuk segera 2 menteri, itu Menteri Sofyan dari orang Aceh dan ditemani dengan Menteri Perumahan Raya Pak Yusuf waktu itu, dan juga semua tokoh-tokoh Aceh yang mau untuk berangkat ke Aceh juga siang itu. Saya minta perintahkan pakai pesawat saya sendiri, ada pesawat saya waktu itu untuk ke Aceh. Di samping mencari informasi lebih lanjut, disampaikan siangnya bahwa ada bencana, dan waktu itu baru bilang 10 yang meninggal. Sore naik bahwa 40. Setelah tim yang berangkat itu, saya minta laporannya. Di samping itu saya rapat dengan menteri yang ada. Jam 10 malam kira-kira sedang rapat kita, mempersiapkan segala sesuatunya, dan saya putuskan akan berangkat besoknya paginya. Dapat laporan dari Sofyan Jalil lewat telepon satelit yang saya kasih bahwa bencana hebat ini, dan masih dilaporkan bahwa mungkin yang meninggal kira-kira 5-6 ribu orang. Masih disampaikan begitu. Setelah saya persiapkan obat-obat, makanan, dana, saya pagi-pagi sekali jam 5 pagi berangkat ke Aceh, dan begitu saya tiba melihat begitu mayat berkelimpangan dan sedih sampai menangis, di mana-mana mayat, di rumah roboh, segala bencana luar biasa, bencana terhebat yang saya pernah lihat. Untuk mengatasi berbagai dampak gempa serta tsunami di Aceh dan Nias, pemerintah menetapkan bencana gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 sebagai bencana nasional. Pemerintah juga menetapkan masa tanggap darurat selama 3 bulan. Pertama kali perintahkan menghidupkan semua infrastruktur industri yang masih ada, pompa bensin yang masih bisa dipakai, pompa tangan, mendatangkan dokter, mendatangkan juga makanan yang ada dari Medan, roti-roti semua, roti, kue dari Saboro dari Medan, angkat 1 pesawat itu untuk memberikan dulu makanannya apa adanya untuk orang kan tidak bisa bikin apa-apa. Jadi hari pertama kedua memang luar biasa menyedihkan dan memang sulit sekali. Ya, tapi saya sebagai
wakil presiden yang bertanggung jawab akan semua operasi, ya harus bertindak cepat dengan segera. Selain mencukupi kebutuhan korban yang selamat, proses evakuasi terhadap korban yang meninggal juga terus dilakukan. Menimbang banyaknya jumlah korban tewas, pemerintah memutuskan membuat kuburan massal sebagai tempat peristirahatan terakhir para korban. Setelah berunding dengan teman-teman, saya minta undang para ulama. Tapi tidak ada, karena ulama juga kena. Dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Maka setelah berunding dengan tokoh masyarakat, ketua PMI waktu itu, saya mengambil keputusan. Bikin fatwa malah, bahwa korban ini mati syahid karena mempertahankan diri dan keluarga. Karena itu tidak perlu harus dikuburkan segera, tapi tidak perlu dikafankan dan tidak perlu disalatin, dan bisa itu di kuburan satu liang aja. Guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan bantuan yang banyak berdatangan dari dalam dan luar negeri, pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Aceh Nias yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto pada tanggal 16 April 2005. Jadi sampai hari pertama bulan ke-6 itu tanggap darurat yang diketuai oleh Menko Kesra. Kemudian diambil alih nanti pada bulan Juli, begitu pelannya dari awal, mulai rekonstruksi, mulai perencanaan kota dan sebagainya, pembangunan perumahan. Kemudian kita akan bangun kembali Aceh. Proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Nias sendiri tidak berlangsung mudah. Besarnya jumlah korban, baik yang tewas, hilang maupun selamat, serta dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan gempa dan tsunami, membuat tim BRR bekerja ekstra keras dan teliti dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias. Setelah melihat kenyataan di Banda Aceh, bingung. Karena apa yang saya siapkan di Jakarta itu bayangan jauh di luar dugaan dari kenyataan yang dihadapi. Jadi susah membayangkan sepertiga dari kota atau setengah dari kota hancur sama sekali, dan itu hanya satu titik dari garis pantai sepanjang 800 km. Saya butuh waktu 1 bulan untuk menenangkan pikiran, menata, dan mensistematikan. Dan itu pun akan berubah sangat sering dalam perjalanan. Karena bencana sebesar itu sungguh sulit dibayangkan, ditata di awal. Selalu akan terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan fakta-fakta baru yang akan masuk ke dalam perencanaan yang dilakukan sambil berjalan. Dan saya menemukan bahwa tidak bisa tidak, ini yang harus dilakukan. Jadi setelah itu tertata di kepala, maka yang dilakukan adalah jalankan saja. Karena engkau pasti menemukan kesalahan atau kamu pasti menemukan ketidakcocokan. Persoalannya adalah bagaimana memperbaikinya segera. Dan jangan biarkan kelamaan. Sebab kalau kelamaan ongkosnya akan menjadi tinggi. Selama 4 tahun bekerja, BRR berhasil membangun sekitar 134.000 unit rumah, 1.400 sekolah, dan 3.600 km jalan raya. BRR juga memperbaiki 20 pelabuhan serta sejumlah fasilitas umum dan sosial lainnya. Kalau saya melihat hasilnya di luar apa yang kita rencanakan. Sekolah, pasar, jalan, jembatan, airport, pelabuhan, pembangkit listrik,
itu semua terbangun melebihi apa yang diharapkan. Sekolah saja yang lebih sedikit. Kenapa? Karena muridnya banyak yang meninggal karena tsunami. Kita bisa membangun 140.000 rumah dari yang ditugaskan atau yang dibentakan cuma 90.000. Jalan, kita bangun 3.600 km. Padahal yang dibentakan cuma 3.000. Kenapa begitu? Karena kita pun membangun kembali jalan pedesaan. Kita sudah sadar bahwa penting untuk melakukan mitigasi resiko bencana, maka mungkin jumlah korban tidak akan sebanyak itu gitu ya. Karena mitigasi bencana itu tujuannya untuk mengurangi jumlah korban. Bencana gempa dan tsunami di wilayah Aceh dan Nias pada tanggal 26 Desember 2004 yang menelan sangat banyak korban, membuka mata berbagai kalangan mengenai pentingnya kewaspadaan dan persiapan dalam menghadapi bencana. Di tataran pemerintahan pusat, pemerintah SBY JK bekerja serius untuk menyusun legalisasi lembaga dan budgeting sebagai antisipasi dan persiapan dalam menghadapi bencana. Upaya ini sukses, menghasilkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Setelah itu kita menyadari bahwa kita tidak hanya bersifat koordinasi, tapi juga harus bersifat badan yang operasional langsung, mempunyai kemampuan bukan hanya mengkoordinir lembaga kementerian yang ada. Itu dibantu BNPB undang-undang itu, sehingga sekarang kan lebih baik daripada zaman dulu. Di Aceh, sebuah lembaga penelitian bencana dan mitigasi bernama Tsunami Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC terbentuk dengan bantuan dari pemerintah daerah dan kerjasama dengan sejumlah lembaga internasional. TDMRC aktif mengumpulkan data langsung di lapangan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya alam. Kita sudah sadar bahwa penting untuk melakukan mitigasi resiko bencana, maka mungkin jumlah korban tidak akan sebanyak itu gitu ya. Karena mitigasi bencana itu tujuannya untuk mengurangi jumlah korban gitu ya. Jadi kalaupun bencana terjadi, minimal kita bisa mengurangi resikonya ya. Ketika kita ingin mengurangi resiko bencana, maka kita harus mengurangi kerentanannya dan meningkatkan kapasitasnya gitu. Jadi itu juga yang menjadi konsep pengurangan resiko bencana, termasuk di dalamnya upaya mitigasi dan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kita umumnya memasang seismometer. Ini namanya seismometer. Ada 3 tipe yang berbeda. Seismometer ini merekam getaran. Nah, begitu ada getaran dia rekam. Biasanya gempa itu kan bentuknya getaran. Nah, kalau misalnya getarannya direkam di beberapa tempat, itu berarti dianggap sebagai gempa. Nah, kita memasang alat ini dalam jumlah yang cukup banyak. Kita pasang di Aceh besar, itu sampai 40 unit, kemudian di Tangsi Gempang itu sekitar 90 unit. Nah, ini untuk mengkaji detail patahan-patahan aktif yang ada di Aceh. Nah, itu yang belum, terutama di wilayah Sumatera, itu belum dikaji secara detail sebelumnya. Nah, dengan kita tahu patahan aktif lokasinya di mana, kita bisa membuat mitigasi yang lebih baik. Lebih dari 15 tahun setelah terjadi gempa dan tsunami, kota Banda Aceh telah berubah. Kota yang pernah luluh lantak ini kini kembali menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan Provinsi Aceh. Meski kota Banda Aceh telah banyak berubah, sejumlah kalangan mengkhawatirkan beberapa hal yang semestinya menjadi perhatian semua pihak, terutama pihak-pihak yang berwenang. Yang Aceh ini kan ada gempa, ada tsunami lain, tapi hal yang sama. Nah, ini pembelajaran itu yang harusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi kan kita udah tahu sekarang daerah-daerah yang berbahaya bagi tsunami atau gempa sepanjang ring of fire. Jadi dari sekarang itu
building code-nya harus dirubah, katanya terakhir udah building code 1000 tahun ya sudah bagus, tapi apakah pemerintah kabupaten kota itu diajarkan nggak, diedukasi nggak? Jadi satu-satunya jalan ya mengajarkan, mengedukasi masyarakat, karena kita tidak bisa apalagi merubah, mereka sudah tinggal di daerah itu, dan pemerintah itu harus mengedukasi mereka. Jadi kemana mereka harus lari apabila terjadi gempa yang udah itu peringatan dini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Waktu itu kami melakukan penelitian tahun 2014 tentang faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Kota Banda Aceh dalam memilih tempat tinggal. Nah, dan ternyata gitu ya, faktor tsunami itu sudah tidak menjadi pertimbangan masyarakat Kota Banda Aceh dalam memilih tempat tinggal. Jadi mereka nggak peduli bahwa daerahnya adalah daerah yang rawan tsunami. Yang penting mereka bisa memiliki tempat tinggal karena memang mayoritas daerah-daerah yang rawan tsunami itu harganya lebih murah. Itu cukup mengkhawatirkan karena itu baru 10 tahun tsunami waktu itu. Dan bagaimana nanti 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, ya khawatirnya justru memori ingatan tentang tsunami ini lama-lama akan hilang di masyarakat. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Bahaya alam yang bisa menyebabkan risiko bencana merupakan bagian dari hukum alam yang kadang sulit dihindari. Namun, dengan kemampuannya belajar membaca tanda-tanda alam, kita, manusia, bisa sepenuhnya hidup berdampingan dengan alam.